Oke ya, ini sudah kita rekam. Oke, saya buka ininya ya, Unity Hub-nya. Ya, saya buka Unity Hub-nya. Sebentar, ini saya kecilin dulu nih. Saya pakai 2 device ya. Tapi dia mantul nih. Oke ya. Nah ini ya, jadi ketika kita ingin membuat aplikasi, baik itu aplikasi nanti akan diupload ya, atau untuk dibuka di handphone ya, kan dia misalkan HP kita berbasis Android ya, sistem operasi Android, berarti kita pastikan dulu ya di Unity Hub-nya ya, ini ada sudah terinstall ya. Nah ini kita pilih, ntar ya saya share screen dulu. Ini saya share screen dulu. Oke, ini sudah tampil ya Unity Hub-nya. Ya, nah ini adalah Unity Hub. Nah, kita cek di install ini ya, menu install. Nah, karena ini saya install 2 versi ya, 2001 dan 2020. Kita cek misalkan kita menggunakan Unity 2020 ya. Kita cek di sini sudah mendukung Android ya di sini. Ya, sudah mendukung Android ya dan Windows ya. Tapi yang penting kalau di publish nanti di Android, dia harus ada di sini nama Android-nya ya sudah didukung ya, artinya sudah diinstal. Dan juga harus dicek juga ya di sini. Ya, ini yang ada gambar gerigi. Ya, kita klik terus add modul ya. Nah, nanti kita lihat di sini. Sini akan muncul ya platform. Jadi platformnya sudah terinstall Android Boot Support ya. Ini terus yang terdiri dari OpenJDK ya. Nih, OpenJDK sudah installed ya, ini udah terinstall. Terus Android SDK dan NDK sudah terinstall. Jadi total ini 1,8 giga nih ya. Space yang harus tersedia kalau kita ingin agar aplikasi yang kita buat atau multimedia yang kita buat ya, ini ingin didukung oleh Android ya di sini. Harus ada space 1,8 giga yang terdiri dari OpenJDK dan Android SDK ya. Nih, kalau belum terinstall ya install aja ya di sini ya. Nah ini ada platform yang lainnya iOS ya. Ini kalau kita mau di publish ke iOS ya, nah ini harus dicentang ya. Terus bisa dibuka di tvOS ya, Linux Builder ya, Mac Build ya, terus Web GL Build, Windows Build Support dan seterusnya ya. Ini yang penting kalau kita ingin program aplikasi kita bisa dibuka di HP Android ya, platform Android Boot supportnya harus diinstal ya. Kalau belum diinstal dia dicentang aja, centang nanti otomatis keluar ini ya, continue nanti dia install, tunggu aja sampai selesai ya, tunggu sampai selesai. Nah kalau sudah selesai nanti ya akan muncul seperti ini Android ya, akan muncul Android seperti ini. Nah baru setelah itu ya kita buka project baru ya, project baru ya, ini buka project ya. Terus di sini kita
buat project baru ya, new project di sini ya. New project, klik new project ya. Jadi jangan lupa ya, kalau kita punya dua versi ya, kita pilih versinya yang mana ini ya. Nah, kalau kita mau 2020 ini, jadi di Unity Hub tuh defaultnya yang paling tinggi ya, nih 2021. Misalkan ada dua versi Unity ya, 2021 dan 2020. Nanti yang paling defaultnya adalah yang paling tinggi. Nah, berarti karena kita ingin versi 2020, pilih 2020 ya. Tuh. Ya, ini. Nah, baru setelah itu ya, ini kita mau pilih yang 2D misalkan ya. 2D, terus kita ketik namanya my project apa ya. Atau mau bikin my project 5 misalkan di sini ya. Kita mau bikin my project 5. Create project ya, nih. Create project. Lalu kita tunggu ya sampai beberapa menit ya ini sampai dia selesai sehingga terbuka Unity editornya ya ini. Ini kita tunggu aja ya ini. Ini memang agak lama ya, sekitar ada 2 menit 3 menit ya. Nah, ini kita tunggu ya. Oke, sambil menunggu ya. Di Elena itu sudah saya siapkan ya modulnya ya. Saya buka dulu Elenanya. Ya, saya login dulu sebentar. Oke ya, kita lihat di Elena. Oke, suaranya mendengung ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Ya, ini kita lihat. Ya, di sesi 6 ya. Nah, ini ada ya. Ini ada, sudah saya publish ya modulnya, cara publish file Unity ke APK. Kalau ini link video rekaman untuk efek sound ya pada button. Ya, nanti kalian bisa coba di rumah nih. Nah, ini upload tugas lab sesi 6 ya. Ini anak pagi di sini kumpulinnya. Dan nanti anak yang kelas malam ya, weekend, itu nanti kan labnya di hari Sabtu ya, malam minggu. Nah, ini nanti ada tugas dari SDOS, ini nanti dikumpulin di sini ya, upload di sini ya. Tuh, ini sampai 11 November nih ya. Tuh, nah ini sekarang kita buka ya yang sudah saya upload di sini modulnya. Tuh ya, publish proyek aplikasi Unity ke sistem operasi Android atau APK ya. Ini langkah-langkahnya sudah saya buat di sini ya. Cek Unity Hub ya di sini bahwa
bahwa Unity Editor sudah diinstal Android ya. Nah, ini ya, cek di sini, lalu cek lagi di sini, add modul. Nah, nanti ini sih akan kebuka di sini. Tandanya dia sudah terinstall nih ini. Biasanya kalau kita menginstal melalui webnya langsung ya, itu belum terinstall ya Androidnya. Jadi kita install sendiri ya dengan cara ya ini tadi kita centang aja, centang nanti continue dia install sendiri. Ya kalau belum terinstall ya belum pernah diinstal berarti di Androidnya nggak muncul di sini. Ya dia masih Windows ya itu masih desktop lah itu ya. Jadi nah ini kalau sudah terinstall ya maka dia akan otomatis terisi gambar seperti ini ya. Nah ini kalau kita buka ya di Unity, masuk ke Edit, Preference, lalu pilih External Tool ya di sini, lalu nanti secara otomatis Android JDK-nya dicentang secara otomatis di sini ya. Centang sini ya, komplit. Ini ya, kalau yang ini nih ya, Lumin SDK ini memang nggak ada ya. Tapi minimal kita sudah bisa publish ya aplikasi yang kita buat ke Android ya, agar bisa dibuka di HP Android sini ya. Dan ini akan muncul seperti ini ya. Nah setelah nanti sudah dicek ya di edit preference ya nih. Nah nanti kita sebelum kita memulai membuat objek ya atau memulai proyek kita berarti kita harus build setting dulu ya ini. Nah ini bisa dilakukan di awal sebelum kita memulai objek proyeknya atau setelah selesai kita membuat objek-objek proyeknya baru di build ya tuh. Tapi agar kita tidak lupa biasanya ada yang suka pertama kali dibuatnya ya di build dulu setelah di build lalu nanti akan muncul seperti ini ya tuh ya build. Nah ini kan defaultnya PC ya. PC Mac Linux standalone ya. Nah ini kalau dalam bentuk PC. Nah kalau mau basis Android nah pilih Android ini di sini ya di file build tadi ya file build lalu nanti muncul seperti ini. Lalu pilih platform Android nih tuh ya. Nah ini kan masih defaultnya kan PC ya, PC, Macintosh, Linux. Nah, karena kita ingin berbasis Android ya pilih Android. Nah seperti ini ya Android. Nah nanti di sini akan ada suite build. Nah pilih Android, pilih suite build atau suite platform ya. Nah, artinya apa ini? Artinya kita akan switch ya dari platform PC ya PC Windows ya ke platform Android ya nih ya, switch platform. Nah setelah ini diklik nanti nah maka dia akan proses to hold on ya lagi proses dia akan proses seperti ini ya tuh dia akan proses ya agak lama ya beberapa menit ya 1 menit 2 menit ya antara 1 menit 2 menit sampai 5 menit lah ini ya makanya saya buat ini ya karena saya nunggunya juga lama nih ya untuk memulai file baru ya tuh. Ini prosesnya masih segini ya tuh. Ya nah ini tunggu dia sampai selesai ya nah nanti dia bikin folder nih artinya bikin file nah, masukkan nama file APK-nya di sini ya dia nih file APK-nya. Nah ini ada di mana Pak file APK-nya? Nah biasanya defaultnya itu ya dia ada di folder user ya. Nah ini kalau kita buka folder C kita ya nih, terus masuk ke user ya nih, terus masuk ke PC 07 ini adalah user ketika saya login ya. Ya defaultnya ini PC 07. Nah terus nanti cek di sini project 5
project 4. Ini filenya ada di sini. Ya. Nah, kalau misalkan tadi ini saya bikin untuk project berapa nih? Project di sini saya bikin untuk project 5 ya. Iya, project 5 lagi proses ya nih. Ya nih. Ini kita buka di sini ya. Nah, ini kan ada nih. Ini kita bikin folder sendiri nih. Ya, ini saya bikin folder sendiri lalu filenya ada di sini. Ini yang kemarin saya buat ya, ini. Ini bentuknya file APK ya. Nah, file APK inilah nanti kita copy ke handphone ya. Ini ya. Jadi kita lanjut lagi di sini. Ya, ini kita ketik nama file APK-nya. Lalu nanti dia akan proses ya. File APK yang ada di folder tersebut selanjutnya di copy ke HP ya. Nah, ini ya. Kalau kita sudah ketik nama file APK-nya, kalau kita save ya, save, nanti proses lagi sampai selesai dia build untuk dijadikan APK dia. Nah, file APK ini adalah file extension untuk bisa dibuka di Android ya. Aplikasi emang khusus Android. Nah, ini kalau sudah terinstall di HP Android, coba jalankan aplikasinya. Ya, itu. Ya, nah ini karena masih proses jalan ya, nih tuh. Dia ada beberapa menit sini ya, 5 menit ya dia prosesnya. Ya, nah ini sedikit lagi ya kira-kira nih. Kita tunggu aja ya ini. Nah, ini terus kita lihat lagi sini. Ini sambil kita tunggu ya. Ini proses membentuk file baru dengan nama My Project 5. Tuh ini ya. Ini My Project 5. Ingat ya, kalau kita buat file dengan versi 2020, dia hanya bisa dibuka menggunakan versi 2020. Ya, kalau kita buat proyek versi 2020 ya, nanti kalau kita aktifnya di 2021, dia nggak bisa dibuka filenya. Ya, sesuai versinya ya, kalau Unity itu. Ya, ini contoh saya ada file ya, nih. Uji coba VR1 ya, versi 2018 ya. Nah, ini tanda seru karena saya menggunakan versi 2020 ya, 2021. Sehingga karena tidak ada di installnya ini ya. Karena installnya kan versinya 2021, 2020. Kalau ada 2024, 2018 ya, otomatis ya di sini tidak ada tanda seru. Tidak ada tanda seru segitiga ini ya, kuning. Karena di Unity Hub-nya dia tidak diinstal, ya tidak diinstal versi 2018. Ya, nih. Nah, ini kan 2021 ada ya. Dia bisa dibuka ini ya, dengan versi 2021. Ini. Ya, ini. Ini kita sambil nunggu ya, nih. Masih proses. Oke, sambil kita lihat di Elenanya ya, nih. Ini tadi sudah ya. Berarti kalau file APK ini sudah terbentuk, ini tinggal kita copy. Copy aja secara manual ya dengan menggunakan kabel data ya. Jadi dari HP kita dihubungkan dengan kabel data ya ke laptop kita. Lalu di-copy secara langsung ya ke HP kita. Ya, tuh. Nah, setelah itu baru buka HP-nya. Nah, lalu diinstal seperti biasa ya. Seperti biasa kita install aplikasi ya. Tapi kita harus copy file APK-nya ke handphone kita untuk dipastikan kita tahu bahwa kita menyimpannya di folder yang
mudah untuk dikenali atau dicari ya, jangan sampai lupa ya. Setelah kita copy ya dari laptop ya ke HP, kita copy aku lupa kemana nih ya. Makanya di sini di HP-nya harus kita tandai ya dengan memberi nama khusus misalnya ini ya itu. Terus kita lihat lagi ya sini. Nah nanti ya kalian bisa coba ya, mungkin udah dipelajari ya di minggu kemarin ya untuk efek sound sini pada button ya, di minggu yang lalu ya ini itu ya. Nah nanti sewaktu lab hari Sabtu oleh Mbak Ica, tugasnya dikumpulin di sini ya, untuk kelas Sabtu di sini kumpulinnya ya. Ini waktu masih lama nih, 11 November Jumat depan ya tuh, jadi tolong dimanfaatkan ya. Nah ini sudah selesai kayaknya ya Unity-nya untuk membentuk file baru ya. Nah ini lagi proses membuka ya. Nah ini ya sudah kebuka ya. Nah ini sudah kebuka. Nah sebelum kita memulai project baru ya, biasanya kita harus switch dulu, di switch ya dari PC ya, platform Windows ke Android. Ya di sini ya build setting. Nah masuk ke sini. Terus kita pilih Android. Nah ini Android. Nah jangan lupa kalau kita ada skin ini kita add skin ya. Ini karena sudah masuk skin ya, dia masuk ke sini. Nih pilih Android lalu switch platform itu ya. Oh bisa juga dilakukan setelah semua objek sudah kita buat sini ya tuh. Ini semua objek sudah kita buat selesai baru di switch. Nah kalau ini kan belum dibuat apa-apa ya, ini belum dibuat apa-apa, kita switch dulu ya. Ya kalau ini switchnya belakangan. Nah begitu kalau udah selesai ya kita save lagi itu ya. Save. Ini kalau sudah di switch nanti jangan lupa di save lagi di build tadi. Oke ya ini ini kita switch dulu ya, switch platform ya, pilih Android, switch platform ya. Nah ini ya switch platform. Oh suara saya hilang ya, sebentar ya, mungkin lagi error kali ya, bentar ya. Oke, apakah kedengaran suaranya nih? Apa terputus saya ininya ya? Sebentar. Oh iya, network connection. Ya, yeah, network connection. Oke ya, sebentar. Kayaknya nih network connection ya untuk yang laptop saya nih ya. Oke, sudah kedengaran ya. Oke, kita coba lagi. Tadi suaranya terputus ya. Nah ini masih proses switch ya. Nah ini memang untuk switchnya nih tidak terlalu lama ya. Seperti yang kita buka file baru ya. Ini hanya beberapa menit ya. Ini baru 1 menit lebih 36 detik. Ya, jadi dia ini melakukan switch ya dari platform Windows ya ke platform Android ya. Nah, kalau kita belum install platform Androidnya, ini tidak bisa di switch ya, itu. Ya, tidak bisa di switch.
Ya, ini kita tunggu ya. Oke, ini share screen-nya hilang ya. Oke, saya share screen lagi ya. Oke, saya coba share screen lagi. Ya, ini proses Unity-nya ya. Masih seperti ini ya. Sedikit lagi ya ini prosesnya. Prosesnya sedikit lagi, tinggal kita tunggu ya. Oke. Dia ini harus membuild ya. Membuild artinya membuat semua paket-paket yang memang semuanya itu nanti dibuat agar bisa dia sinkron dengan sistem operasi Android yang ada di HP kita ya, sehingga ini dia agak lama ya semua tuh ya. Jadi semua prosesnya dibuild ya ini. Kita lihat di sini ya, nanti dikit lagi ini selesai ya. Ya, ini ada 3 menit 57 detik ya, baru berjalan 3 menit. Ini udah 4 menit ya, kita lihat di sini ya. Basi for ya 4 menit 10 detik 11 detik 12 13 detik ya 16 detik ya 17 detik ya terus nanti kita tunggu deh kayaknya sih 5 menit ya 5 menit lebih ya atau 6 menit di sini ya. Nah ini ya 4 menit 37 40 detik ya, lihat nih berapa menit nih ya ya ini memang semua sistem aplikasi berbasis Android itu memang butuh space yang besar, RAM yang besar, dan juga proses build-nya juga lama ya. Tidak hanya Unity ya, tapi Android Studio juga sama ya, lama. Ya, Android Studio ya. Karena sesuai dengan teknologinya ya. Dan juga untungnya didukung oleh media penyimpanan yang memang bisa berkapasitas besar ya. Dan juga didukung dengan RAM yang memang sudah semakin tinggi ya. Karena RAM yang paling tinggi itu kan hasilnya satu keping itu kan rata-rata 2 giga ya RAM-nya satu keping. Ya ada yang satu keping 4 giga ya. Nah ini sudah selesai ya build-nya. Nah kalau sudah selesai build-nya ya ini. Nah ini kan sudah selesai build-nya. Sudah kita switch ya. Terus tadi build ya kita build lagi untuk membentuk filenya ya tadi kita sudah switch platform lalu muncul build di sini ya. Nah, build ini membuat nama file APK-nya ya. Nah di sini kan ada foldernya ya my project 5 ya. Nah ini kan project kita nih ada dalam satu folder yang terdiri dari aset library dan seterusnya. Nah kita buat khusus folder khusus ya agar mudah dikenali, agar mudah kita mencarinya ya. Folder khusus ya namanya APK misalnya. Nah khusus untuk menyimpan file APK di sini. Klik 2 kali ya. Nah ini nah kita simpan di sini. Kita beri nama file APK-nya ya. Misalkan program 1. Nah program 1 baru kita save. Nah ini kita tunggu lagi nih ya save-nya nih starting Android
checking Android SDK and component ya. Nah, ini ya, dia mendeteksi semua komponen-komponen yang tersedia di SDK tadi ya, Android SDK. Ya, kita tunggu aja ya, ini sampai berapa menit dia prosesnya. Ya, ini. Nah, nanti kalau sudah selesai, kita buka tuh foldernya, kita cari ya filenya. Terbentuk nggak file APK-nya ya itu. Kalau terbentuk itu berarti berhasil ya. Kalau dalam proses perjalanan ini selesai lancar ya, langsung dia membentuk file ya, file di sini. Ya, nanti di sini ada filenya ya. Nah, ini kan baru ke project 4 ya. Kalau ini project 4, kita kan nanti di project 5 ya. Nah, di sini ya project 5 nih tuh. Nah, ini APK-nya di sini nanti terbentuk nih file APK di sini ya, tuh. Muncul di sini. Ya, ini karena belum selesai proses untuk buildingnya, untuk apa? Checking SDK-nya, kita tunggu aja nih ya. Nah, ini baru 1 menit nih ya. Nah, ini mulai agak cepat. 1 menit 21 detik ya. Terus 1 menit 26 detik ya. Kita tunggu aja nih ya. Ya, ini. Jadi ini cara pertama ya. Jadi kita membuild pertama kali ya di awal sebelum kita membuat proyek. Bisa juga dengan ketika proyeknya selesai dibuat, sudah selesai, merasa yakin sudah selesai, baru kita switch platform. Ya, switch platform ke Android, lalu kita build, lalu kita kasih nama filenya untuk APK-nya. Nah, baru setelah itu ya dia proses ya, baru kita copy foldernya ya. Ya, ini dikit lagi selesai ya. 2 menit 17 detik. Ya. Nah, ini sudah mau hampir selesai. Ya, 2 menit 25 detik. Ya. Ya, kita tunggu aja ya. Nih. Ya, dikit lagi ini selesai. Nah, kalau sudah selesai nanti kita akan coba cek filenya ya di foldernya ya. Nih. Oke ya, ini dikit lagi nih. Memang harus sabar ya kalau untuk apa? Sistem berbasis Android ya. Artinya kalau kita ingin mengcompile atau merubah proyek kita dari basisnya Windows ya ke Android ya. Meskipun awalnya lama ya, nanti ketika kita pindahkan ya ke APK itu akan dikompres menjadi lebih ringan ya, kecil ya, biasanya hanya berapa mega ya, 2 mega. Kalau aslinya foldernya ini ya kalau kita lihat nih foldernya untuk project 5 ini, kalau kita lihat propertiesnya ya ada berapa besar filenya nih ya nih. Ya, kalau kita copy foldernya satu bundle project 5 ya itu berapa tuh, 313 megabyte ya. Nah, ini gede juga nih dibandingkan kalau kita kompres menggunakan APK. Ini yang sudah saya kompres ya nih, APK ya. Nah, ini cuma 18,18163 kilobyte ya, artinya tidak sampai 1 mega ya nih ya. Ini ya, kalau kita lihat ya lebih jelas propertinya tuh ya nih, size-nya 17,8 mega ya. Oh, 17,8 megabyte. Itu ya lebih kecil dibandingkan satu bundle ini ya. Yang komplit ini ya. Project 4 ini hingga apa tadi, 313 mega. Oh, gede juga tuh ya. Padahal ini belum kita isi apa-apa ya. Bagaimana kalau sudah diisi aset sini? Lebih besar ya.
Ya, ini. Nah, ini kita lihat sini ya, 327 megabyte ya. Tuh. Ini ya. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah selesai. Oh, masih dikit lagi ya. Ini. Oke ya. Ini kita tunggu aja ya sampai dia selesai. Ya, untuk membuktikan bahwa file APK-nya ini sudah terbentuk ya. Tuh. Ya, ini proses building read object. Oh, 5 menit ya ini. Coba tadi ya 5 menit, tambah 5 menit, sudah 10 menit. Tambah lagi kita pas buka file baru. Berapa menit tuh? Sekitar ada 8 menit kali ya. 10 tambah 18. Hampir 20 menit ya, setengah jam ya. Setengah jam kita buka file baru. Istilahnya buka file terus sama kita switch ke platform Android ya, butuh waktu setengah jam tuh. Ya, tentu akan beda ya kalau ininya lancar ya. Kalau spesifikasi hardware kita mendukung ya dengan spek ya, spesifikasi super komputer gitu ya, itu lebih cepat ya. Nah, ini karena spesifikasinya bukan super komputer, yang mana spesifikasi ini sebenarnya bukan untuk multimedia ya, masih standar lah itu ya. Hasilnya standar, dia bisa berjalan ya, bisa berjalan tapi lambat ya. Nah, lambat tapi bisa berjalan gitu ya. Sama kalau kita bawa mobil ya, bisa jalan tapi pelan jalannya ya, pelan tuh ya. Ya, ini masih proses building grill project ya ini. Kita tunggu aja ya. Terus gimana Pak kalau tengah jalan dia error gitu ya? Berarti ada ketika install tuh ada yang ini ya bermasalah ya. Makanya ketika kita install modul Android SDK ya, diusahakan itu harus dipantengin terus ya. Dan diusahakan akses internetnya stabil ya. Jangan putus-putus ya. Meskipun dia bisa ditunda ya, terus lanjut lagi, tunda lanjut lagi ya. Tapi kurang afdol ya kalau kita tidak selesaikan ya sampai selesai ya. Ini ya, kita tunggu ya. Ternyata lama juga ya, 8 menit ya, lebih lama dari yang tadi ya. Yang tadi kita melakukan switch platform ya. Ternyata membentuk file APK-nya lama nih, sampai hampir 10 menit ya. Ini hampir 10 menit ya kita membentuk file menjadi APK nih. Padahal filenya belum ada apa-apa ya, istilahnya masih kosong ya itu. Itu. Terus gimana Pak kalau eh, saya punya HP Macintosh Pak? Nah, ini sudah selesai ya. Kalau HP Macintosh dia kita pilih yang iOS ya. Nah, ini sudah kebentuk tuh filenya ya. Program 1. Tuh APK 18,163 ya. Ini sama juga dengan 18 mega. Ya, ini. Tuh ya, 18 mega ya, 17,8.
17,7 MB ya. Ini ya kalau di ininya 18,163 ya. Tapi kalau di propertinya dia 17 ya. Tuh, ada perbedaan sedikit ya. Ini. Nah, kalau ini sudah terbentuk nih ya, file APK di sini meskipun dia masih kosong ya. Tuh. Ya, kita tadi kan kita simpan di project 5 ya. Terus saya buat folder baru APK di sini ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya baru kita copy ke handphone kita ya. Nah, ini contoh ya, saya ambil yang di project 4 ya, itu sudah ada objeknya ya. Ini yang kelas pagi ini ya, yang sudah saya buat, yang mana sudah jadi ya aplikasi pengenalan hewan ya. Nah, ini kita copy ya. Nah, sekarang saya akan ke HP saya ya untuk ngambil kabel data ya, sebentar. Ya, oke ya. Ini saya sudah terhubung dengan HP saya ya. Ini kelihatan ya foldernya, saya masuk ke HP saya ya ini. Nah, ini HP-nya nih. Kelihatan ya. Terus oh ya, tadi saya filenya ada di C ya, file APK-nya ya, C user, masuk ke PC 07, terus project 4 ya, ini yang sudah jadi ya. Ini ya. Nah, kalau saya copy ini masih kosong ya, meskipun bisa diinstal tapi masih kosong ya. Yang 5 ini. Ya, yang APK 5 ini ya. Ini saya copy bisa tapi masih kosong ya. Saya ambil yang ini aja, yang sudah jadi projectnya, project sederhana. Ya, ini yang saya copy. Ini saya copy ke HP saya ya. Ini HP saya sudah terhubung ya dengan kabel data ya. Ini saya simpan dia di folder ini ya, sudah ada nih ya. APK khusus, folder APK di sini. Ini namanya tadi yang baru saya ini ada aja, takutnya dia bentrok ya. Harimau proyek 1 game karakter game 1 APK. Bentar ya. Kemarin itu saya buat tuh hari apa ya? Senin ya. Kemarin saya buat hari Senin tanggal 31 ya. Oke ya, 31. Saya mau cek dulu ya di sini di C-nya user PC 07 project 4 APK. Ini dibuat tanggal berapa nih? 01/11. 01/11 itu hari
Selasa kemarin ya. Oh iya, benar ya, kemarin ini. Berarti ini benar. Ini ya saya copy ya ke handphone saya yang sudah terkoneksi dengan kabel data. Saya simpan di APK sini ya foldernya. Terus saya paste di sini ya. Nah, itu ya namanya tadi apa ya tadi? Ini coba saya cek sini. View list ya. Ini ya detail. Nah, ini ya tadi. Sekarang ini tanggal 2. Ya, ini aplikasi pertama ya. Yang ini. Ya, ini filenya 18. Ya. Oke, nah dari sini sudah saya copy. Sekarang saya buka HP saya ya. Nah, sebentar saya pindah ke HP ya. Bentar. Ini saya stop share ya di sini. Nah, sekarang saya berada di HP. Ya, saya buka foldernya. Ntar saya share screen dulu yang di HP ya. Start share. Wah, nih. Bentar ya. HP saya udah kelihatan ya sini. Cuman hang nih. Ya, hang bentar ya nih. HP saya hang. Sebentar, nih HP saya hang nih. Saya pakai casnya dulu. Yes ya. Nah, ini udah ya. Oke, tes. Masih kedengeran suara saya? Oh, masih ya. Oh, saya yang terputus di sini ya. Yang di HP saya ini putus. Saya coba gabung dulu. Ntar saya gabung dulu. Saya gabung dulu yang HP saya. Ya, saya join dulu yang dari HP. Nah, ini sudah kelihatan ya. Ya, saya share screen dulu ya. Start share. Oke ya, ini saya buka foldernya. Saya simpan folder di mana ya? Nah, sini deh. Nah, saya buka di internal storage. Saya cari folder APK yang sudah saya buat khusus ya di HP. Nah, ini aplikasi pertama. Nah, ini ya. Ini saya pilih. Saya klik install. Nah, install. Ya, terus kita langsung open aja ya. Tuh ya, langsung kebuka ya Unity-nya. Nah, ini emang belum ada filenya ya. Berarti bukan yang ini filenya nih. Ya, sebentar saya cari yang file yang sudah ada
objeknya ya. Ini saya tutup. Ntar saya cari dulu. Ini saya stop share dulu ya, yang dari HP saya. Stop sharing. Nah, ini sudah. Oke, saya coba. Saya coba cari yang ini ya. Ntar. Ini yang di HP saya terputus. Ntar saya gabung dulu HP-nya. Ya, pada intinya kita sudah tahu ya cara membuat file APK agar bisa dijalankan di Android ya. Kita buat proyek Unity ya, proyek multimedia dengan menggunakan Unity ya, lalu kita bisa gunakan ya di HP. Oke ya. Kita coba di sini. Ntar filenya itu yang mana ya, lupa saya tuh. Ini 11 1 apa proyek 3 ya. Tapi nggak ada file APK-nya ya. Project 2, oh ini ada nih. 19, terus project 1 nggak ada. Oh ya berarti project 2 ya. Oke. Ya, saya pindahkan dulu ke kabel datanya. Oke ya, saya share screen dulu. Oke, ini saya share screen. Nah, ini adalah project 2 ya, yang sudah ada file APK-nya tadi, yang sudah ada objeknya. Objek aplikasinya ya. Nih, sepertinya sih ini ya. Oke, kita copy ke HP kita ya. Kita copy ke HP saya. Sebentar, ini apakah sudah terkoneksi? Oke ya, ini sudah. Nah, ini. Terus saya taruh di folder APK yang ada di handphone saya di sini. Nah, ini ya. Nah, terus saya paste, takutnya dibentrok. Ya, ini sepertinya filenya ini ya. Ini nanti ini saya hapus dulu ya. Oke, ini saya hapus. Berarti yang di HP saya juga saya hapus nih. Sebentar. Ya, tunggu saya buat folder di sini ya, biar nggak bentrok. Ini saya buat folder. Nah, di sini ya. Saya paste di sini. Belum ini ya, coba. Nah, ini udah masuk. Ya, ini sudah masuk filenya di handphone saya. Lalu saya tinggal buka di handphone saya. Oke, saya kembali ke handphone. Di sini saya stop share dulu.
Oke, saya coba share di HP saya. Start share, start no. Nah, ini sudah ke share ya. Saya buka foldernya. Ini foldernya ini ya. Nah, ini ya foldernya. Saya cari di internal storage. Terus APK. Nah, ini. Terus new folder ya. Tadi saya buat di sini. Lalu saya install. Nah, update nih ya. Karena saya sudah pernah install. Maka dia statusnya update. My Project 2 ya nama ininya tuh. Nah, berarti ini saya hapus ya yang ada My Project-nya ya, aplikasi My Project-nya di sini. Nah, My Project berapa di sini? Ntar. My Project 4. Ini My Project 4 ya kayaknya di sini. Ini coba saya buka apa nih? Bukan, oh bukan ya nih. Ini yang tadi ya. My Project 2. Nggak ada ya. Oke, saya install aja, update aja ya. Ya, update. Ya, terus saya buka. Nah, ini ya. Ini aplikasinya udah ada nih. Istilahnya udah ada objeknya ya. Udah ada permainannya. Ini saya landscape-in coba ya. Udah landscape nih. Coba diputer. Nah, ini udah landscape ya. Nah, ini aplikasi udah jadi nih. Kita klik tentang ya tuh. Jadi tentang balik ke home. Terus kita klik harimau ya. Terus klik home. Terus kita pilih komodo. Lalu kita pilih home ya tuh. Ya. Nah, ini sudah bisa ya kita buka di Android ya, aplikasi yang sudah kita buat di Unity. Nah, begitu juga untuk proyek-proyek yang lainnya bisa kalian coba ya, agar ini bisa dibuka atau bisa dimainkan ya di HP kita berbasis Android ya. Tuh. Oke ya, itu ya untuk sesi hari ini ya. Jadi jangan lupa ya, minggu depan akan saya upload soal untuk kuisnya ya, yang nanti dikerjakan di rumah ya. Nah, ini saya stop share dulu nih HP saya. Oke, saya keluarkan dulu di HP saya. Oke ya, tuh. Sekarang sambil menunggu ya, saya presensi dulu. Ya, jadi nanti coba ya. Latihan yang pernah dibuat di lab yang dengan Mbak Ica. Nah, coba kalian praktekkan ya untuk bisa dibuka di Android ya. Jadi coba di switch dulu ya. Lalu dibuat bentuk APK, terus kalau sudah bisa file APK-nya sudah terbentuk, coba kalian pindah